kecemasan India dan nasionalisme Hindu bersama dengan pudarnya Donald Trump. Ya, kita tahu bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara India dengan Amerika di bawah Narendra Modi dan Amerika di bawah Donald Trump adalah dua-duanya mengandalkan suatu nasionalisme konservatif atau nasionalisme sayap kanan, di mana faktor India nasionalisme diterjemahkan sebagai Hindu adalah untuk India dan India hanya untuk Hindu. Sebaliknya juga nasionalisme Amerika didasarkan pada ras kulit putih, di mana Amerika adalah kulit putih dan kulit putih memang berhak atas Amerika. Sementara kulit berwarna atau kulit hitam dan lain sebagainya, kalau mungkin dalam perspektif yang dikembangkan oleh Donald Trump, dia harus menyingkir. Itulah mengapa di dalam doktrin dan hubungan internasionalnya, terutama dengan tetangga-tetangganya, antara India dengan Amerika relatif sama. Ya, India ketika di bawah nasionalisme Hindu yang ekstrim, BJP pimpinan Narendra Modi mencabut pasal tentang hak-hak otonomi di Kashmir, dan itu membuat Kashmir kembali bergolak dan tampaknya menuju pada kekerasan yang tidak pernah akan berakhir, ya, di mana Kashmir sebenarnya adalah wilayah yang mayoritas mutlaknya itu Muslim, tetapi memang India di bawah Hindu tidak suka dengan keberadaan Islam yang ada di India, maka dibuat aturan yang mendiskreditkan kehadiran Islam di wilayah Kashmir, dan dihilangkannya otonomi Kashmir itu berarti campur tangan pemerintahan pusat India terhadap Kashmir jauh lebih leluasa dan melakukan stigmatisasi terhadap Islam dengan tudingan-tudingan seperti teroris, radikal dan lain sebagainya. Inilah India di bawah Narendra Modi, ya, yang sangat hormat kepada sapi, atau bahkan bisa dikatakan dia itu juga sangat mungkin ya dalam tanda kutip itu menyembah sapi. Yang kedua adalah adanya undang-undang atau amandemen tentang kewarganegaraan yang dikenal dengan CAA, Citizenship Amendment Act, ya, satu undang-undang untuk memberikan semua hak kewarganegaraan itu oke diterima di India, tetapi khusus untuk Islam dia dibatasi atau bahkan ditolak, dan itu juga melahirkan pergolakan-pergolakan yang terus terjadi di India selama beberapa tahun terakhir di dalam kepemimpinan nasionalisme Hindu yang sangat konservatif ini. Dan inilah yang kemudian memang akhirnya cocok dengan apa yang dimau oleh Amerika, ya. Terlebih lagi memang India juga punya masalah yang sangat laten dengan Cina, ya, dalam sengketa perbatasan di Ladakh sekian puluh tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini tidak terpecahkan. Sementara dilihat dari postur militer maupun ekonomi, ya, India itu kalah dibandingkan Cina, meskipun jumlah penduduk antara India dengan Cina itu relatif sama. Tetapi dua nasionalisme ekstrim, kalau Cina bisa dikatakan nasionalisme komunis yang sifat hegemoninya memang luar biasa, ya. Hampir semua negara yang ada di perbatasan Cina merasa terancam dengan agitasi dan diplomasi Cina yang mengembangkan diplomasi serigala, wolf diplomasi. Dan India dengan nasionalisme Hindu juga menunjukkan kegarangannya, terutama pada negara-negara yang dianggap lemah seperti Bangladesh, kemudian juga Pakistan, dan juga yang terjadi di Kashmir dengan rakyatnya sendiri. Dia menjadi momok yang menakutkan bagi orang-orang yang ada di Kashmir, dan ini yang disukai oleh Donald Trump. Dan karena itu ketika keseimbangan memang tidak bisa diandalkan dari internal India sendiri berhubungan dengan Cina, maka memang India menjalin hubungan yang jauh lebih dekat dengan Amerika dan membangun sebuah aliansi, ya, yang sangat kuat baik dari segi ekonomi maupun militer, ya. Dan
ini memang sama ya, motivasi nasionalisme kulit putih, nasionalisme Hindu, nasionalisme komunis sama-sama menunjukkan satu pola hegemoni yang luar biasa. Nah, yang menjadi masalah bagi India saat ini adalah bahwa Donald Trump ya akan tumbang, segera tumbang. Dan kalau kita melihat tentang proses penghitungan suara ya, di mana Joe Biden sudah memimpin dan hanya tinggal butuh satu negara bagian saja ya, maka memang ini ada satu kecemasan tersendiri ya, karena misalnya wilayah Pennsylvania yang dihitung tampaknya hari-hari terakhir ini Donald Trump akan kalah dan akhirnya dimenangkan oleh Joe Biden, maka selesai sudah. Dan peluang kemenangan Joe Biden untuk memenangkan Pilpres di Amerika itu terbuka sangat lebar. Sementara jalur yang dimiliki oleh Donald Trump nyaris tertutup. Ya pasti ini hitung-hitungan terakhir kalau menurut para ahli, para analis yang juga mengamati secara persis bagaimana proses penghitungan suara kemungkinan nanti malam selesai, maka Donald Trump tidak punya jalan keluar kecuali memang harus mengakui kekalahannya ya. Tetapi sekalipun begitu tampaknya Donald Trump akan mengerahkan upaya hukum untuk melakukan tuntutan terhadap pemilu yang menurutnya dicurangi. Jadi memang ini presiden yang paling kocak. Ketika dia di dalam sebuah negara bagian dia kalah, maka dikatakan bahwa dia dicurangi. Tapi kalau dia menang di negara bagian lain, dia katakan itu adalah pemilihan yang jujur. Padahal curang dan jujur itu jelas aturannya, bukan karena dia kalah atau dia menang. Inilah presiden-presiden yang menunjukkan egoisme ya, yang mengukur segala sesuatu dengan egonya, dan termasuk juga apa yang terjadi di Amerika ya, yang saat ini. Jika Donald Trump tumbang, maka nasionalisme yang ekstrim itu akan pudar dan tidak memperoleh dukungan yang berarti. Dan itu juga menjadi ancaman bagi India. Ya, ibaratnya kalau dulu ada solidaritasnya antara nasionalisme yang ekstrim antara India dengan Amerika di bawah Donald Trump dan Partai Republik, kini India harus sendirian menghadapi situasi itu. Ya, ada Cina, tetapi dia tidak bisa bersatu dengan Cina atau tidak bisa menjalin hubungan kerjasama dengan Cina. Dan kalau nasionalisme Hindu tumbang, itu berarti juga ancaman Hindu di India ya tidak bisa menunjukkan reputasinya dan supremasinya terhadap kelompok-kelompok agama lain, terutama dengan Islam. Maka dakwah Islam yang akan terjadi di India akan jauh lebih masif dan lebih ekstensif ya. Karena apa? Karena kalau BJP itu tumbang juga, Hindu nasionalisme Hindu itu tumbang, yang akan berkuasa kembali adalah Partai Kongres ya, yang mengambil figur dari tokoh-tokoh Mahatma Gandhi, Trah Mahatma Gandhi, yang cukup moderat dan relatif mengadopsi banyak dari nilai-nilai Islam. Kalau itu yang terjadi, memang ini adalah kiamat bagi agama Hindu yang tampaknya sudah tidak mungkin berkembang, karena di India sendiri dengan dukungan pemerintahan yang sangat ekstrim India untuk menjaga populasi Hindu saat ini juga sudah tidak bisa bertahan lagi ya. Perkembangan pesat Islam yang terjadi di India berbanding terbalik dengan memudarnya Hindu di India itu sendiri. Jadi Islam berkembang di India, tetapi sebaliknya Hindu justru menyusut, baik terutama adalah secara relatif ya, dalam persentase dengan masyarakat India, sekalipun dalam jumlah mutlak atau jumlah nominalnya masih naik. Tetapi sekali lagi ketika BJP kalah dan tidak memiliki pamor lagi karena dia dirundung banyak sekali masalah yang terjadi di India, konflik dengan semua tetangganya, nyaris bisa dikatakan itu tidak ada tetangga dekatnya yang akrab dengan India hari ini. Dan kemudian juga persoalan COVID ya, India punya kasus COVID sampai 8 juta penduduknya dan 50-an juta per hari, 50-an ribu per hari
orang terkena infeksi itu jelas itu adalah satu persoalan yang sangat penting. Dan lebih lagi nanti ketika kebijakan pemerintahan yang baru di Amerika tidak menganak-emaskan India, ya. India akan dihadapi dengan standar normal hubungan luar negeri Amerika, dan itu tentu saja akan membuat India akan semakin cemas, nasionalisme Hindu akan memudar, dan tampaknya memang memudarnya itu betul-betul bersama dengan tumbangnya Donald Trump yang hanya menunggu hitungan jam untuk bisa menyaksikan bahwa Donald Trump itu tumbang. Kita berharap sekali bahwa masyarakat Islam yang ada di India bisa menyambut peluang ini dengan cara yang sangat bagus, dengan dakwah yang ekstensif, dan tokoh-tokoh besar seperti Dr. Zakir Naik itu kembali untuk menyuarakan kebenaran Islam dan menunjukkan suatu komparatif studi perbandingan antara Hindu dan Islam, supaya masyarakat Hindu lebih memilih satu kebenaran ajaran nilai-nilai yang jelas yang ditawarkan oleh Islam.